Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dede. Saya di sini sebagai pegiat kuliner ya. Kebetulan saya lagi usaha di rumah. Jadi saya akan membagikan tips untuk teman-teman pengusaha kuliner utamanya untuk biar bisa mengenalkan brandnya atau mereknya ke khalayak, ke masyarakat umum. Jadi di sini karena kita pemula atau pegiat kuliner yang masih pemula, kita butuh mengenalkan produk kita ya. Jadi saya akan mencoba membagikan beberapa tips. Jadi tolong dibantu untuk like, comment, share, dan subscribe-nya ya. Jadi yang utama saya akan membagikan tips gimana caranya mau mencetak ini label di gelas cup. Jadi kita kalau namanya awal ya, itu membutuhkan banyak sekali biaya untuk mencetak, terutamanya untuk mencetak label. Kalau kita ke percetakan tuh nggak bisa dengan kuantiti yang sedikit, jadi harus banyak. Jadi di sini saya akan bikin label tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Jadi minim budget. Yang kita butuhkan untuk pertama-tama itu bahannya yang jelas, gelasnya yang harus ada, lakban yang begini, solasi bening ini yang besar, gunting, dan yang pasti sudah harus ada desainnya. Kita desain sesuai dengan brand kita. Kita ukur kebutuhan kita itu berapa senti untuk labelnya. Kalau bisa tidak lebih dari ukuran ini. Untuk lebar atau panjangnya sih terserah ya. Kalau untuk lebarnya tidak lebih dari ukuran ini. Jadi mempermudah aja ya. Jadi kita desain. Setelah kita desain seperti ini, saya udah siapkan desainnya. Nah, seperti ini. Setelah kita desain, kita coba print. Kita print pakai printer biasa. Hasilnya seperti ini ya. Kita print. Nah, ini. Setelah kita print, kita fotokopi. Jadi kita harus fotokopi. Kenapa harus difotokopi? Karena tinta fotokopi itu lebih pekat ya. Jadi kalau misalnya kita pakai nanti dia tidak bisa nempel gitu loh. Kalau untuk dari hasil print biasa itu tidak bisa. Jadi harus difotokopi terlebih dahulu. Jadi setelah kita fotokopi, seperti ini hasilnya. Ini hasil fotokopian ya. Jelas beda karena memang kalau hasil fotokopian tergantung mesin fotokopinya, tapi oke lah, masih oke. Kita gunting ya, kita gunting. Setelah kita gunting seperti ini, kita tempelkan di solasi atau lakban begini. Jangan lupa yang ada gambarnya yang di dalam, jadi yang nempel. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Ya, jadi ini posisi depan, ini posisi dalam yang ada perekatnya. Setelah posisi begini, kita rendam dengan air apapun itu, kita rendam. Jadi kita biarkan sampai benar-benar terendam ya. Jadi sampai namanya kertasnya itu sampai bisa dihilangkan. Jadi nanti ini setelah basah semua, ini dia bisa kertasnya itu bisa dihilangin, bisa ini. Nah, dikelotokin apa namanya? Itulah ya. Jadi setelah direndam, sebentar, pelan-pelan ya. Jangan di skip ya bunda, jangan lupa dibantu like, komen, dan share serta subscribe-nya ya. Karena nanti saya ada banyak banget tips yang bermanfaat buat teman-teman pegiat kuliner terutamanya. Jadi atau pengusaha apapun yang minim modal, itu kita bisa akalin dengan cara seperti ini ya bun. Jadi kita nggak perlu ngeluarin budget besar, kita masih bisa tetap mengenalkan brand atau label yang kita punya. Jadi kita nggak perlu susah-susah untuk mikirin lagi gimana ya caranya kita usaha pengen pakai label tapi kok mahal banget ya, sedangkan budget kita terbatas gitu. Jadi nggak perlu khawatir ya bunda.
kita masih bisa mengenalkan brand kita dengan cara seperti ini. Nah, sampai habis dan benar-benar tersingkirkan kertasnya, jadi sampai benar-benar sampai habis. Dan ini hasilnya bun, seperti ini sudah kayak vinil, stiker vinil ya, stiker vinil bening. Jadi setelah begini ini, bentar saya pinggirkan dulu. Dengan kondisi begini kita bisa tempelkan ya bun ya. Nah ini bun, ada yang nanya, pasti ada yang bingung, kok bisa nempel, kan sudah direndam air. Saya jamin masih lengket ini bun, dijamin lengket. Meskipun nanti dituangin es, yang biasa usaha boba atau segala macem, itu bisa banget ya pakai ini ya. Nah ini gimana, sudah lumayan kan dengan dengan modal yang minim banget, cuman butuh kertas, lakban, gunting, dan fotokopian aja bun, sudah dapat seperti ini. Itu kan lumayan banget ya, kita sudah dapat merek kita, bisa mengirit segala sesuatunya. Jadi untuk saat ini mudah-mudahan tips saya bisa bermanfaat buat bunda sekalian dan pengusaha kuliner lainnya. Jangan lupa minta tolong untuk dibantu subscribe-nya, jadi saya bisa berbagi tips lebih banyak lagi dan insya Allah memudahkan bunda-bunda semua. Jadi sekian dulu tips singkat dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.